Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Tawar-menawar dengan Tuhan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian 18 ayat 32 berkata, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Mari kita mulai renungan kita. Setiap hari kita melakukan transaksi tawar-menawar dalam kehidupan, bermula di pagi hari, pergi berbelanja, yang dilakukan tawar-menawar, memang tidak terlihat, namun pasti. Dalam hati setiap kali memilih sayuran yang hendak dibeli, paling tidak akan memperkirakan harganya. Jika dirasakan cocok, maka transaksi terjadi. Jika dimungkinkan untuk melakukan tawar-menawar langsung, maka kesempatan tidak akan disia-siakan, harga barang akan dianggap cocok jika masing-masing merasa diuntungkan. Tawar-menawar dengan Tuhan, mungkinkah? Ternyata hampir setiap doa berisi permohonan yang sifatnya menawar Tuhan dengan berkat tertentu. Dalam doa ada janji untuk hidup benar jika mendapatkan yang diinginkan. Hal ini terbukti ketika banyak orang kecewa setelah hidup merasa benar, namun justru mengalami hal buruk dalam kehidupan. Abraham melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Ya, kita tidak salah baca, mungkinkah? Kenyataannya memang demikian. Bagi sebagian orang yang memiliki paham ajaran bahwa Tuhan berkuasa mutlak dan telah menetapkan segala hal seturut kehendak-Nya,
rasanya yang dilakukan Abraham telah menyalahi aturan. Tidak mungkin bisa melakukan tawar-menawar dengan Tuhan, sementara Ia telah menetapkan. Dalam hal ini, perlu memahami ulang apa yang dimaksudkan dengan otoritas dan penetapan oleh Tuhan. Tuhan memang mempunyai kuasa mutlak atas segalanya, itu kita aminkan, namun Tuhan bukanlah robot yang diprogram sedemikian rupa untuk mengikuti begitu saja program yang dibuat. Dalam hal ini, Tuhan pada posisi pembuat program. Sejak semula, Tuhan menciptakan manusia, memang telah memposisikan manusia menjadi seperti Dia. Diciptakan menurut gambar dan rupanya, manusia mendapat mandat untuk terlibat dalam pemeliharaan dan penguasaan bumi. Bahkan setelah jatuh dalam dosa, potensi tersebut semakin terlihat. Meskipun dosa telah menyimpangkannya, itu artinya manusia pada posisi hampir sama seperti Allah. Demikian kesimpulan pemazmur. Maka jika Abraham kedapatan tawar-menawar dengan Tuhan, tentu bukan hal aneh. Yang perlu dipahami, apakah motif Abraham sampai berani melakukan tawar-menawar dengan Tuhan? Abraham mempertanyakan keadilan Tuhan dengan mengatakan, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik?" Dalam hal ini Tuhan paham apa yang menjadi maksud Abraham. Yang pasti Abraham berupaya menyelamatkan Lot dan keluarganya, yang ia tahu mereka tinggal di kota yang hendak dihancurkan oleh Tuhan. Situasi inilah yang membuat tawar-menawar itu terjadi. Abraham menawarkan jumlah 50 untuk orang benar, agar kota tersebut tidak dihancurkan. Dan Tuhan setuju. Abraham tersadar bahwa angka itu terlalu besar. Maka tawar-menawar terjadi sampai akhirnya berhenti pada angka 10 orang benar dan Tuhan akan membatalkan penghukumannya. Ternyata kuota tidak terpenuhi dan kota Sodom dan Gomora dihancurkan. Tuhan itu sebenarnya sangat baik. Jika ada yang berpikir bahwa Tuhan itu tidak baik, yang bermasalah bukan Tuhan, tapi cara berpikirnya tentang Tuhan. Begitu baiknya Tuhan, sampai-sampai Ia beranugerah untuk menyelamatkan, bukan dengan ongkang-ongkang kaki dan sekedar memberi perintah, atau mencomot yang akan diselamatkan, bukan begitu. Kasih-Nya begitu besar sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya tunggal untuk mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Sejak semula, memang itu rancangan-Nya. Manusia hanya diminta untuk merespon dengan percaya. Sebab Ia tahu bahwa upaya apapun yang manusia lakukan untuk selamat, tidak pernah akan memberikan jaminan keselamatan. Hanya yang tidak berdosa yang bisa membebaskan yang berdosa. Tawaran-Nya masih berlaku hingga hari ini. Tawaran ini akan berhenti ketika Ia datang kembali. Oleh sebab itu, jangan terlambat, segera respon tawaran ini dengan percaya. Saya akan bacakan ayat renungan kita penuh untuk memahami ayat renungan kita hari ini. Kejadian 18 ayat 27 sampai dengan ayat 33 menuliskan kisah Abraham dengan Tuhan sebagai berikut. Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya, jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan berbuat demikian, jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Sekiranya 20 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan.
setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Doa syafaat Abraham. Kejadian 18 ayat 32 berkata, katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan sampai di dekatnya karena 10 itu." Kejadian 18 ayat 32 berkata, akhirnya Abraham berkata, "Janganlah kiranya Tuhan murka, sehingga aku berbicara sekali lagi. Bagaimana jika di sana masih terdapat 10 burung?" Jawab Abraham, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Doa syafaat adalah doa mohon perlindungan bagi kota, negara, orang, tempat, yang sedang mengalami musibah dan malapetaka. Doa syafaat itu hendak memohon kepada Tuhan keselamatan atas mereka agar mereka terbebas dari segala hukuman dan murka Allah. Dalam nas hari ini, Abraham berdoa syafaat bagi kota Sodom dan Gomora. Di dalam doa syafaat yang hebat untuk beberapa orang benar di Sodom, Abraham menunjukkan unsur-unsur yang lebih luhur dalam wataknya, yakni kemurahan, kasih sayang, kepekaan dan perhatiannya terhadap kebenaran di dalam Allah dan manusia. Dia menunjukkan bahwa dia tahu Allah mau mengampuni dan memberikan kedamaian sepenuhnya serta mau berduka dengan makhluk-makhluk ciptaannya, meskipun mereka itu jahat, menurut ukuran keadilan dan kebenaran yang telah dinyatakan. Abraham tahu bahwa Allah dapat bergantung untuk bertindak sesuai dengan sifat kudusnya. Ketika Abraham selesai berdoa syafaat, dia memperoleh janji Allah bahwa Allah akan membiarkan Sodom jika terdapat 10 orang benar di dalam kota itu. Namun ketika jumlah itu tidak dapat dipenuhi, tidak ada lagi yang dapat mengalihkan malapetaka tersebut. Doa syafaat selalu menunjukkan yang terbaik di dalam diri manusia. Perhatian yang tanpa pamrih untuk orang lain bersinar bagaikan permata yang indah. Di dalam mengajukan permohonannya kepada Tuhan, Abraham dengan jelas menunjukkan kasih dan perhatian yang sungguh-sungguh, dan dia mengalami persahabatan baru dengan Allah waktu Allah bersedia berunding dengan dia dan menganugerahkan penyataan khusus kepadanya sebelum kehancuran itu tiba. Oleh karena itu, doa syafaat yang baik adalah saat kita memohon perlindungan, kebebasan, dan pengampunan dari Allah bagi manusia dan kota. Yesus akan meneguhkan kita. 1 Korintus 1 ayat 8 berkata, "Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus." Meneguhkan berarti menguatkan kita sampai kesudahannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan kita di dunia ini akan dipenuhi dengan berbagai tantangan dan rintangan menuju kehidupan yang kekal. Saat kita menjumpai pergumulan yang berat, maka Yesus pun berjanji akan meneguhkan kita menghadapinya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Ada 3.000 lebih janji Tuhan di dalam Alkitab, tapi waktu kita membaca Alkitab, sering kita mengabaikannya. Firman Tuhan adalah benar dan penuh kuasa. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagian firman Tuhan di atas sekali lagi menguatkan dan menghibur kita. Ketika Yesus melihat orang banyak ini dalam kehidupan sehari-hari menanggung beban dan tekanan, maka ia membuka tangannya, berkata kepada mereka, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kalimat ini memberikan kita penghiburan dan dorongan besar. Karena perkataan ini kita harus menyerahkan semua kekhawatiran dan beban kepada Tuhan. Mengapa manusia perlu diteguhkan? Karena manusia dipenuhi dengan beban berat. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa beban berat manusia itu? Setidaknya ada 2 beban berat manusia, yakni: pertama, beban jiwa atau batin. Akibat dosa, manusia menanggung beban jiwa dan tergugat oleh hati nuraninya. Raja Daud di Perjanjian Lama,
Setelah berdosa ia mengungkap penderitaan batinnya dalam Mazmur. Batinnya menderita karena berdosa. Jika ia tidak mengakui dosa, maka ia tidak akan mendapatkan kelegaan. Kedua, beban pikiran atau mental. Dosa bukan hanya menimbulkan penderitaan batin, tapi juga membuat orang menderita tekanan pikiran atau mental. Raja Saul di Perjanjian Lama melihat setelah Daud mengalahkan Goliat dan perempuan Israel itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sejak itu hatinya iri kepada Daud dan berusaha dengan segala cara untuk membunuh Daud. Karena hal itu, ia menanggung beban pikiran dan tidak mendapatkan ketenangan. Hari ini banyak orang menanggung beban pikiran, dan akhirnya karena tidak sanggup menahannya sehingga mengalami gangguan jiwa. Jadi setiap orang memiliki beban berat, karena semua orang telah berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus tahu kebutuhan manusia dan memahami kesusahan manusia. Karena itu Tuhan Yesus menyatakan, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Untuk menghadapi beban berat ini maka Yesus memberikan rahasia untuk memperoleh kekuatan dan keteguhan, yakni: pertama, datanglah kepada Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku," jadi bukan hanya datang ke gereja, tapi juga harus datang ke hadapan Tuhan Yesus, supaya orang-orang tersesat kembali kepada Tuhan Yesus dan jiwanya mendapatkan kelegaan. Asalkan kita datang ke hadapan Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan kelegaan. Kedua, perolehlah. Banyak orang datang tapi sangat disayangkan, mereka belum memperoleh. Meskipun ia sudah beberapa tahun mendengarkan khotbah, tapi belum memutuskan untuk percaya Yesus. Kebinasaan orang seperti ini lebih menyedihkan daripada orang yang belum pernah datang. Karena ia sudah datang tapi tidak memperoleh. Orangnya di gereja, tapi hatinya tidak. Ia tidak mempersiapkan hati datang beribadah kepada Tuhan. Ketiga, nikmatilah, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus memberikan kita sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu ketenangan jiwa. Ada banyak orang kaya bisa menikmati semua materi, tapi hatinya tidak pernah merasa puas. Ini adalah hal yang paling menderita. Amsal 17 ayat 22 berkata, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Saat ini kita hidup di dalam dunia yang penuh kesulitan dan penderitaan, maka pasti menghadapi beban keluarga, pekerjaan dan berbagai beban lainnya. Kiranya kita mau menyerahkan semua beban berat kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yesus, kita akan mendapat ketenangan sejati. Ini adalah satu resep obat yang paling manjur dari Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya kepadanya, yang dapat menyembuhkan tubuh, pikiran dan jiwa kita. Kiranya di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan hidup yang tenang. Karena itu, teruslah percaya kepada Yesus sebab Ia akan senantiasa meneguhkan kita. Mengapa Tuhan bertanya kepada Abraham, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Abraham dikunjungi oleh 3 orang pria suatu hari. Para pria itu ternyata adalah tamu yang tidak biasa, dan kunjungan itu mengubah hidup Abraham dan Sarah. Kejadian 18 ayat 1-2 mengatakan, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon-pohon tarbantin Mamre, ketika ia sedang duduk di pintu kemahnya pada waktu hari panas terik. Abraham mengangkat mukanya dan melihat 3 orang berdiri di dekatnya. Ketika ia melihat mereka, ia bergegas dari pintu kemahnya untuk menyongsong mereka dan sujud menyembah ke tanah. Abraham segera menunjukkan keramah tamahan kepada ketiga pria itu, mengundang mereka untuk beristirahat di bawah pohon dan menyiapkan makanan besar untuk mereka. Ketika Tuhan mengumumkan kepada Abraham, tahun depan, pada waktu seperti ini, Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki.
Sarah mendengarnya dan tertawa karena tidak percaya. Berita itu begitu mengejutkan bagi Sarah yang berusia 89 tahun sehingga ia meragukan firman Tuhan dan janjinya. Kemudian Tuhan bertanya kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa? Mengapa ia berkata, 'Dapatkah seorang perempuan tua seperti aku melahirkan seorang anak?' Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Aku akan kembali tahun depan kira-kira pada waktu seperti ini, dan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki." Allah membalas pertanyaan retoris Sarah, "Dapatkah seorang perempuan tua seperti aku melahirkan seorang anak?" Dengan pertanyaannya sendiri, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Dengan kata lain, Allah menjawab ketidakpercayaan Sarah dengan kepastiannya, "Tidak ada yang mustahil bagiku." Ketika Sarah meragukan Tuhan, ia mempertanyakan kebenarannya dan kemampuannya. Sarah tidak seperti kita. Kita terkadang meragukan bahwa Allah akan menepati janjinya. Kita tidak percaya akan kuasa Tuhan untuk melakukan apa yang Dia katakan akan Dia lakukan dalam firman-Nya. Dan Allah, melalui Kejadian 18 ayat 14, menanyakan pertanyaan yang sama kepada kita. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Allah membingkai pertanyaan itu secara retoris, tetapi Alkitab menjawab dengan tegas, "Tidak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan." Nabi Yeremia mengamati, Tuhan Allah, Engkau telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan lengan-Mu yang teracung. Tidak ada yang mustahil bagimu." Sekali lagi Allah mengakui, "Akulah Tuhan, Allah segala manusia. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Demikian kesaksian Ayub 42 ayat 2. Firman Allah tidak pernah gagal, tetapi menggenapi segala sesuatu yang Allah maksudkan untuk dilakukannya. Firman-Nya adalah kebenaran. Ketika Allah membuat janji, kita dapat yakin bahwa Ia memiliki kuasa untuk menggenapinya, karena firman Tuhan adalah benar, dan segala perbuatannya dapat dipercaya. Demikian ditegaskan Mazmur 33 ayat 4. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa, secara manusiawi, keselamatan itu mustahil, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Sarah melihat kemampuan, kesetiaan, dan kebenaran Tuhan melalui lensa manusia. Alkitab menyarankan banyak cara di mana orang gagal atau gagal, tetapi menekankan bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan umat-Nya. Kesetiaan dan kebenaran adalah aspek mendasar dari karakter Tuhan. Bahkan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal siapa Dia. Akhirnya, Sarah bertobat dari keraguannya dan percaya kepada Tuhan. Ishak, putra yang dijanjikan, lahir setahun kemudian. Tuhan menepati janjinya dan melakukan kepada Sarah tepat seperti yang dijanjikannya. Perempuan itu pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada usia tuanya. Hal itu terjadi tepat pada waktu yang telah difirmankan Allah. Allah telah memberikan kita banyak bukti tentang kuasa, kesetiaan, dan kebenaran-Nya. Melalui tindakan kehendak-Nya yang sederhana, Ia menciptakan alam semesta dan segala isinya dari ketiadaan. Allah menjaga planet-planet tetap pada orbitnya dan membentangkan langit utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia menyatukan segala sesuatu dan menyediakan kebutuhan setiap makhluk hidup. Tentunya Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memberikan hidup dan nafas kepada setiap makhluk dan manusia, dapat membuat seorang perempuan tua mengandung dan melahirkan seorang anak. Pertanyaan Tuhan kepada Sarah seharusnya mendorong kita untuk memeriksa hati kita sendiri. Apakah ada halangan ketidakpercayaan yang menghalangi saya dan Tuhan? Apakah saya menyimpan keraguan yang membuat saya menertawakan janji-janji Tuhan? Jika kita benar-benar percaya dengan hati yang beriman bahwa Tuhan adalah seperti yang Dia katakan, tidak ada yang akan menggoyahkan keyakinan kita kepadanya. Ketika Tuhan bertanya,
Apakah ada yang terlalu sulit bagi Tuhan? Jawaban kita akan tegas, tidak. Tuhan dapat melakukan apa saja. Doa syafaat Abraham. Bagian firman Tuhan ini adalah catatan doa syafaat pertama, dan dapat dikatakan bahwa Abraham adalah pendoa syafaat pertama yang tercatat di dalam Alkitab. Di sini dicatat pada suatu hari, Tuhan Allah dengan rupa manusia bersama 2 orang malaikat datang ke tempat Abraham. Pada awal Abraham masih tidak tahu Dia adalah Tuhan Allah dan menyambut mereka seperti umumnya menyambut tamu yang datang dari jauh. Pada awal Tuhan Allah juga tidak langsung menunjukkan identitas diri, hanya mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham dan memastikan bahwa tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak. Kemudian secara bertahap baru menunjukkan jati diri sebenarnya dan menceritakan kepada Abraham tentang kota Sodom dan Gomora yang akan dimusnahkan. Berikutnya terjadilah doa syafaat dengan pola tawar-menawar dari Abraham seperti yang dicatat dalam bagian ini. Di dalam bagian firman Tuhan ini memberikan kita banyak ajaran dan kebenaran penting tentang doa syafaat. Tapi kita hanya akan merenungkan tentang ajaran doa syafaat Kristen. Di sini memberitahukan kita bahwa Abraham adalah orang pertama yang berdoa syafaat. Kejadian 18 selain mencatat cerita tentang doa syafaat, juga memberikan inspirasi prinsip-prinsip dasar doa syafaat. Dalam Alkitab doa syafaat adalah hal besar. Alkitab berulang kali mencatat tentang kebenaran doa syafaat. Matius 9 ayat 36 sampai ayat 38 berkata, "Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Ini adalah perintah Yesus. Rasul Petrus juga berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib." Tanggung jawab imam, yang terutama adalah berdoa syafaat bagi bangsa dan umat, karena kita adalah imamat yang rajani, maka salah satu tugas utama kita adalah berdoa syafaat, dan ini juga merupakan perintah Yesus. Sayangnya, kita sering lalai dalam hal ini, karena kita sering berpikir doa syafaat adalah tugas atau hak khusus pendeta dan penginjil. Allah secara khusus datang mencari orang yang bersedia untuk berdoa syafaat. Kali ini Allah sengaja datang mencari Abraham bukan hanya untuk mengumumkan kepada Abraham dan Sarah tentang kelahiran Ishak. Yang lebih penting lagi adalah mencari seorang pendoa syafaat. Abraham tinggal di hadapan Tuhan, bahkan setelah kedua malaikat meninggalkan mereka menuju Sodom. Abram masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Pada saat itu, Allah membuka diri sendiri kepada Abraham, tapi dengan cara memberi isyarat bukan secara langsung. Allah tidak mengatakan, "Abraham, aku akan segera memusnahkan Sodom, di sana ada Lot. Aku sangat prihatin akan dia, aku ingin kau berdoa baginya." Tapi ia mengatakan, "Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Allah tidak mengungkit tentang Lot, tapi ia berbicara tentang Sodom, maksudnya adalah untuk Lot. Allah ingin ia melihat dahulu krisis Sodom dan Gomora, seperti Yesus melihat orang banyak yang bagaikan domba-domba yang tidak bergembala waktu memanggil murid-muridnya, dan seperti tuaian yang siap dipanen dalam kondisi yang sangat terdesak, krisis dan kasihan, tapi pekerja sedikit. Maka ia ingin murid-muridnya meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lihat krisis zaman, kebutuhan mendesak, domba-domba yang tidak bergembala, tuaian yang sudah menguning, kalau tidak dipanen akan dimakan oleh burung-burung,
diinjak-injak binatang, bersamaan dengan itu angin bertiup dan jatuh ke tanah sehingga tidak dapat dipanen lagi. Bagaimana kita melihat, mendengar hari ini, Paulus menasehatkan Timotius, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Supaya kita memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan seperti Abraham, tidak jatuh di dalam mengasihani diri. Dalam doa syafaat kita akan melihat keadaan dan apa yang dialami oleh begitu banyak saudara kita lebih buruk dari kita, sehingga kita tidak hanya melihat permasalahan kita sendiri. Karena itu, kita akan makin bersyukur dan bersukacita, mencegah penuaan diri, jika saudara-saudari yang lebih tua berdoa untuk anak cucu, jemaat, para hamba Tuhan dan aktivis setiap hari, maka itu akan mencegah ancaman degenerasi otak atau pikun. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Sodom dan Gomora adalah kota yang ditinggali orang-orang fasik, orang-orang yang sering menyakiti hati Tuhan. Tuhan hendak melenyapkan kota itu karena sangat berat dosanya. Tetapi ada seseorang yang memiliki hati yang sangat luas yang patut kita teladani. Abraham namanya, tidak heran dia dijuluki Bapa segala bangsa. Abraham tidak hanya mencintai bangsanya sendiri, tetapi juga mencintai Sodom. Meskipun berisi orang-orang fasik, Abraham datang kepada Tuhan dan bernegosiasi dengan Tuhan. Dengan sangat berani dia menawar Tuhan sebanyak 6 kali. Tidak ada satu orang pun yang dicatat dalam Alkitab yang pernah melakukan tawar-menawar kepada Tuhan sebanyak 6 kali. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja, kira-kira 10-nya didapat di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memperpanjangnya karena 10 itu tertulis di dalam Kejadian 18 ayat 32. Bahkan kita pun mungkin belum pernah melakukan tawar-menawar kepada Tuhan untuk kepentingan orang lain. Mungkin kita sering menawar Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi apakah kita pernah berbuat untuk menyelamatkan orang lain? Itulah yang dinamakan doa syafaat, berdoa memohon untuk orang lain. Di era gadget, yang mengubah kebiasaan orang menjadi lebih egois ini, sangat sulit bagi kita menjadi pendoa syafaat yang berdoa untuk orang lain. Tetapi hari ini kita diingatkan untuk belajar dari seorang Abraham yang berpikir, bahkan berjuang untuk menyelamatkan orang lain. Kalau Tuhan mengingatkan kita kepada seseorang yang membutuhkan keselamatan, mulailah berdoa bagi orang itu, sampai kita bisa berkata Hosana, yang berarti mengemis keselamatan daripada Tuhan. Mazmur 118 ayat 25 berkata, Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Jika kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan atas hidup kita. Jika kita sibuk dengan urusan kita pribadi, Tuhan akan angkat tangan dalam hidup kita. Apakah kita memiliki hati untuk orang-orang yang belum diselamatkan? Apakah kita sudah bersyafaat untuk orang-orang yang belum diselamatkan? Maukah kita berkomitmen untuk menjadi pendoa syafaat bagi jiwa-jiwa yang belum terselamatkan? Mari kita berdoa sejenak. Terima kasih atas karunia keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami mengerti kami ada di dunia ini bukan hanya untuk diri kami sendiri, melainkan untuk menjadi jembatan bagi orang yang tersesat agar dapat datang kepada Yesus. Kami berdoa memohon keselamatan untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau. Ajari kami untuk terus bisa berdoa syafaat bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan dan khotbah kita pada pagi hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan.
Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.